Oke, halo, sehat. Balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan sprocket rasa-rasa. Seperti 1142 tapi 8 speed, atau 1146 tapi 9 speed, seperti itu ya. Untuk lebih jelas bisa dilihat di video sebelumnya. Ada beberapa video tentang sprocket dari pengalaman saya yang saya rasakan ketika menggunakan sprocket rasa-rasa ini aja ya, kita nyebutnya ya. Itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan ini juga dihimpun dari cerita teman-teman juga yang mereka rasakan. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang kelebihan dari menggunakan sprocket rasa-rasa seperti ini ya. Satu, kelebihannya adalah hemat biaya atau murah. Maksudnya gimana? Jadi ketika awa-awa semua untuk upgrade, sedangkan budget terbatas dan ingin merasakan sensasi sprocket besar seperti 11 speed atau 12 speed tapi biaya minim, bisa kan menggunakan sprocket rasa-rasa seperti ini ya, 1146, 1142, tapi speednya tetap sama dan dapat menggunakan shifter serta RD bawaan pabrik. Tentu saja ini akan menghemat biaya yang dikeluarkan karena harganya juga cukup terjangkau. Untuk 1142 aja 200 ribuan lah, 1146 300 ribuan, sedangkan dibandingkan dengan 11 atau 12 speed yang 1142 atau 46 itu tentu harganya lebih mahal dan harus mengganti RD serta shifter. Lanjut Wak. Untuk kelebihan yang kedua itu buat awa-awa yang suka nanjak atau quest tanjakan seperti ke gunung, ke bukit. Nah, sangat terbantu sekali apabila diganti dengan sprocket yang lebih besar seperti sprocket rasa-rasa ini ya. Jadi yang tadinya misalkan bawaan pabrik 1132, 1134, paling gede koknya cuma 32, 34, bisa merasakan keentengan ketika kayuannya dengan menggunakan sprocket yang lebih besar, sehingga ketika naik atau nanjak tentu saja kayuan kita akan lebih enteng. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga adalah masalah tampilan. Untuk sepeda-sepeda bawaan pabrik yang sprocketnya kecil, itu ketika dipandang atau dilihat pasti tidak atau kurang menarik karena sprocketnya masih kecil. Nah, penggunaan sprocket lebih besar ini entah kenapa akan meningkatkan daya tarik, terutama di sepeda-sepeda MTB ya. Jika menggunakan sprocket yang ukuran besar, tampilannya akan lebih bagus. Nah, itu juga berdasarkan pendapat atau sharing dari teman-teman juga ya. Dan ketika sprocketnya sudah berukuran besar di bagian belakang, tentu saja kita bisa mengubah dari cranksetnya menjadi single chainring. Nah, dengan setup seperti itu, single chainring dan sprocket yang besar tentu akan memunculkan efek sepeda mahal lah istilahnya ya, karena
Untuk sepeda-sepeda high end kan pasti depannya single centering dan sprocket di belakang itu lebih besar ya. Nah, itu berapa kelebihan ketika menggunakan sprocket besar ya, atau sprocket rasa-rasa. Sekarang kita ke kekurangannya. Kekurangan menggunakan sprocket rasa-rasa ini, yang pertama adalah tentu saja shifting. Permasalahan shifting ini sering sekali ditemukan ketika kita menggantinya dengan sprocket rasa-rasa seperti ini ya. Hal ini terjadi karena memang jarak antar speednya, lompatan koknya itu terlalu lebar. Jadi yang pada umumnya 1142 itu digunakan di 11 speed atau 12 speed, dikurangi hanya untuk 8 speed saja. Jadi harusnya ada 11 tingkatan, menjadi hanya 8. Otomatis jarak antar speednya itu akan semakin lebar. Nah, ini yang menyebabkan masalah shifting bisa muncul. Jadi kadang-kadang naiknya enak tapi turunnya lompat-lompat, atau sebaliknya. Untuk yang kedua, kekurangan menggunakan sprocket rasa-rasa adalah kita kadang sulit menentukan kombinasi antara centering depan dan belakang. Maksudnya gimana? Ketika kita masih menggunakan centering yang 3 speed di depan itu, atau 1 speed juga sama sih. Misalkan kita di jalanan lurus, kita ada di speed ke 6 misalkan. Nah, itu ketika dikayuh terasa berat. Kemudian kita akan mencoba untuk menaikkan posisi sprocketnya untuk lebih besar. Itu ketika dikayuh terlalu ringan. Ya, jadi harusnya ada di tengah-tengah itu, ketika kita itu merasakan pas ini kayuhan segini. Tapi ketika menggunakan sprocket rasa, karena ukuran koknya, lompatannya terlalu lebar, nah itu memunculkan masalah seperti itu. Ketika kita menggunakan kombinasi sprocket dan centering, kita sulit menemukan kombinasi yang pas. Oke, jadi kita rekap secara singkat apa saja kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan tadi satu masalah harga lebih terjangkau. Dua, untuk nanjak jadi lebih ringan. Tiga, menambah daya tarik ketika menambah daya tarik tampilan dari sepeda kita. Kemudian kekurangannya yang pertama adalah masalah shifting. Yang kedua adalah masalah menemukan kombinasi centering dan sprocketnya yang kadang-kadang kita sulit untuk menemukan kombinasi yang tepat. Mungkin itu bisa jadikan pertimbangan buat awa-awa semua yang mau upgrade. Apakah akan memilih upgrade rasa-rasa, sprocket rasa-rasa, atau akan menggunakan sprocket pada umumnya. Oke, Mbak, mungkin itu saja sedikit cerita ya, pengalaman menggunakan sprocket rasa-rasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada, mantap.